Superheroes Indonesia. Berdasarkan permintaan kembali datang Kakak Audrey ke studio Kageget. Superheroes banyak yang pengen tahu gimana sih caranya kuliah ke Amerika. Terus pengalamannya apa aja, apa yang harus ya kayak dipersiapkan gitu loh, karena bisa gratis aja nggak pergi ke Amerika. Sekolahnya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari superheroes yang pengen tahu gimana atau apa yang didapat dari kuliah ke Amerika. Coba Kak Audrey cerita sedikit. Wah, aku ceritanya dari mana ya? Dari mulai kenapa pengen kuliah di Amerika? Oh, oke. Aku dulu itu sebenarnya setelah kayak SMA 2 gitu kan udah mulai butuh mikirin kuliah ya, mau kemana gitu. Aku tahu kayaknya aku pengennya di luar negeri gitu. Kenapa? Karena di luar negeri apalagi bidang fashion yang aku pengen lebih kreatif dan lebih leluasa gitu kan ya. Jadi aku cari ke Google. Aku kayak di negara apa yang fashionnya bagus gitu kan. Kan keluar macam-macam tuh. Inggris. Keluar. Iya, London gitu. Keluar Paris, keluar Amerika gitu kan. Nah, terus aku mikir Amerika bisa sih karena aku bisa bahasa Inggris, maksudnya sedikit-sedikit paling nggak bisa gitu. Tapi kan kalau ke Paris abis itu aku harus belajar dulu nih bahasanya gitu. Jadi aku tahu yaudah Amerika aja. Terus aku Google lagi nih. Kalau di Amerika yang top itu buat fashion kira-kira apa ya? Aku ketik aja top 5 school for fashion design in Amerika gitu kan. Nah, keluarlah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Terus kebanyakan itu ada di New York. Kalau kalian tahu, New York tuh kota yang Kok di petanya ada tuh? kalau di petanya ada nih. New York. Ada New York. Iya, kalau di New York itu kayak Jakarta banget deh pokoknya. Kayak bising banget. Jadi abis itu mikir-mikir sama orang tuaku kebetulan diminta, kamu ke sekolah yang mungkin nggak di kota gede banget aja gitu, supaya mungkin biar belajar beneran kan ya. Jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi akhirnya aku pilih ke Kent State University di Ohio. Ada petanya lagi. Ada petanya lagi. Terus di Ohio itu ternyata hampir gak ada orang Indonesianya. Jadi aku ingat banget tahun pertama tuh kayak kok nggak ada orang Indonesia gitu kan ya. Aku Inggris juga masih nggak gitu bisa, cuman bisa denger nggak bisa ngomong gitu. Jadi ya beberapa bulan pertama lumayan susah gitu. Tapi karena aku ngelihat dari internet kayak yang mana ya yang bagus gitu. Jadi mungkin aku ada bayangan pengennya kuliah di mana, ngambil jurusan apa gitu. Terus kalau ini mengenai persyaratan mau masuk ke universitas di Amerika, terus juga mau yang ikut program beasiswa dong. Kalau bisa yang 100% Kak. Wah, enak ya. Nah, kalau misalnya untuk ke Amerika tuh pasti beda-beda nih. Mau ke Amerika, mau ke Australia atau ke Eropa, itu pasti persyaratannya beda-beda gitu. Nah, kalau yang Amerika, waktu itu aku harus ngambil tes untuk bahasa Inggris, namanya TOEFL. Terus ada juga tes yang tentang matematika. Jadi kalian juga perlu belajar matematika nih gitu. Takut. Hitung-hitung ya. Namanya SAT. Nah, selain daripada itu, karena aplikasinya banyak banget nih orang yang mau ke sekolah itu kan nggak cuman 1-2 orang ya, lumayan banyak nih. Jadi kamu harus bikin esai tentang diri kamu tuh siapa dan kenapa mereka perlu terima kamu di sekolah itu. Gitu. Karena superheroes dibutuhkan. Nah, benar sekali. Benar sekali. Aduh. Iya, jadi harus tulis tuh esai
kenapa ya kamu itu siapa gitu, kenapa kamu pengen ke sekolah itu gitu. Ya semuanya tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, satu yang terakhir itu sebenarnya nilai kamu di sekolah harus di atas standar yang mereka udah tentuin. Jadi andaikan mereka bilang nilai sekolahnya di atas angka, contohnya angka 7 gitu kan ya. Nah, itu dilihat nih beneran kalau misalnya nilai kamu 9, oh mungkin kamu udah nggak gitu perlu khawatir tentang bakalan diterima atau enggak gitu, karena nggak semua orang itu bisa punya nilai yang sangat bagus di sekolah gitu. Kurang lebih sih yang paling besar-besarnya persyaratannya itu aja. Jadi superhero harus pintar dong Kak Audrey untuk sekolah di Amerika. Mungkin nggak perlu kayak pinter banget, tapi kalian perlu belajar yang serius gitu. Jangan aku remedial itu di angka 5, aku dapat 5,3 nggak apa-apa deh gitu. Jangan gitu. Kalau beasiswa yang supaya dapat keringanan biaya gimana caranya Kak? Iya, nah beasiswa itu lumayan banyak nih jenisnya. Ada yang mungkin mereka bayarin sedikit, ada juga yang mereka bisa bayar semuanya nih full gitu, full Penuh ya? Iya penuh sampai jadi kuliah kamu itu dibayarkan semuanya gitu oleh pemerintah atau untuk dari lembaga gitu. Kalau untuk yang mungkin mereka bayar setengah atau bayar dikasih keringanan gitu, kebetulan karena waktu itu aku nilainya lumayan bagus, jadi pas mereka kasih email ke aku kayak oh kamu diterima di sekolah kita gitu, kebetulan tiba-tiba mereka bilang mereka pengen ngasih aku beasiswa. Yeay, jadi lumayan banget dapat keringanan. Dan aku lihat oh ternyata bener teman-temanku pun yang nilainya bagus-bagus ketika mereka masuk kuliah itu benar-benar menentukan bisa nggak sih kita dapat beasiswa atau enggak gitu. Dan kadang nggak otomatis juga kamu harus apply, kamu harus daftar untuk join ke beasiswa tersebut. Jadi nanti kamu dilihat nilainya, kamu harus kasih esai juga tentang diri kamu itu siapa, kenapa kamu butuh beasiswa itu, dan kira-kira apa yang mau kamu ambil dari belajar di sekolah dengan beasiswa gitu. Kebetulan aku jujur jarang ngelihat orang yang bisa 100% gratis gitu dibayarkan. Tapi aku ada salah satu temanku, dia itu lumayan pinter, di sekolah pinter, dan dia dapat beasiswa hampir semuanya dibayarkan. Dan itu harus nggak bisa kamu cuman daftar di awal terus selama 4 tahun kamu kuliah udah gratis, nggak bisa gitu, karena nanti dilihat per semester kamu nilainya masih tinggi nggak, atau jangan-jangan kamu cuman semester pertama nilai kamu bagus, keduanya udah jeblok dan nggak belajar gitu kan. Jadi benar-benar dilihat banget nilai-nilai kamu ketika kamu sekolah gitu. Kembalinya ke nilai lagi Iya. ya Kak. harus pinter lagi. Tapi kalau pengalaman Kak Audrey kuliah di Amerika seperti apa? Awalnya aku pas datang mungkin 3 bulan pertama ya aku lumayan sedih, jauh dari rumah gitu kan ya, dan aku Inggrisnya bener-bener gak ngerti apa-apa, kayak aku mungkin denger bisa tapi ngomong gak bisa, dan karena gak ada orang Indonesia jadi mau gak mau aku harus ngerti dan bisa ngomong dengan lancar. Jadi awal-awal tuh untuk tinggal di sana lumayan susah, tapi setelah 3 bulan itu aku enjoy banget. Aku ketemu banyak teman baru yang kulturnya berbeda. Dari negara mana aja Waduh, Kak Audrey? semuanya ada kayaknya ya. Dari Jepang, dari Korea, dari Eropa,
dari India, semuanya ada. Dan mungkin kamu perlu menemukan kelompok yang kamu beneran cocok gitu kan ya. Dan di sana abis itu kamu bisa enjoy kuliah, masa-masa kuliah, nggak hanya belajar tapi mungkin ketika belajar sambil nangis tapi ada teman gitu kan ya, jadi lebih asik gitu untuk bisa belajar di situ. Kak Audrey tinggalnya di mana waktu kuliah? Aku sih awal-awal tinggalnya di asrama. Aku punya roommate, punya teman sekamar, ada satu, dia juga orang dari Amerika gitu kan ya. Lumayan karena berbeda kulturnya, kadang kita suka agak berantem atau nggak senang gitu, tapi karena kebetulan kita ini cocok banget, jadi kita jadi teman deket gitu. Nah, enak juga tinggal di asrama karena orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang yang satu kuliah sama kamu, jadi kamu jadi mengenal lebih banyak orang juga, dan kamu lebih banyak ketemu orang. Ya itu jadi, karena aku tinggal di asrama itu aku jadi bisa lebih terbuka sih. Mungkin biasanya aku pintunya ditutup aja, tapi di Amerika itu kebiasaannya kalau kamu pengen orang bisa lewat dan tinggal say hi ke kamu gitu pas kamu lagi di kamar, tinggal kamu buka pintunya, nanti orang pas lewat dia bakalan bilang hai gitu ke kamu. Jadi lumayan beda ya, kulturnya lumayan beda. Aku juga bingung kayak ngapain kamar orang lagi tiduran dibuka-buka kamarnya. Oh, pada akrab ya. Iya, akrab banget di sana. Kuliah di Amerika tuh seperti apa cara profesornya mengajar, cara bisa nyontek apa enggak di sana, terus gimana untuk gimana pengalamannya, gimana gitulah kuliah yang sehari-harinya. Nah, di sana itu profesor-profesor banyak yang ramah gitu. Jadi kita bisa ngobrol sama dia tuh kayak kita ngobrol sama teman, kayak oh gimana keluarga kamu, oh anak kamu umur berapa gitu. Bisa deket gitu loh sama profesor, padahal mungkin kita cuman murid ya. Dan di sana kalau mau nyontek itu benar-benar kamu kayaknya bakalan susah, karena ketika kamu ulangan, kalau di sini kan kadang gurunya di depan ya, dan mungkin gurunya ngantuk, jadi kamu bisa nih kayak diam-diam kayak set gitu kan. Tapi kalau di Amerika pas kamu ulangan itu yang jagain 3 orang, kadang lebih. Ada 1 depan, 2 di samping, mungkin ada 1 di belakang gitu. Mereka jalan. Dan pernah akhirnya ada murid, aku ingat banget, aku lagi ujian di kelas kan rame banget, ada 200 orang gitu. Terus gede banget. Terus ada yang nyontek kayaknya. Tiba-tiba aku denger di belakang ada orang kayak marah-marah gitu. Ternyata sama yang ngeliatin tuh kertasnya diambil, dirobek, terus dia suruh pergi karena kelihatan, ketahuan dia nyontek. Dan abis itu udah dia 1 semester itu langsung dikasih 0. Jadi nyontek bener-bener jangan ya, jangan nyontek. Kalian emang perlu belajar, maksudnya kalian kuliah, buat apa kan kalian nyontek? Kamu kan pengen cari ilmu ya gitu. Dan di Amerika itu bisa loh kamu sebenarnya student exchange namanya, pertukaran iya, mahasiswa. pertukaran pelajar. Jadi bisa kamu misalnya sekolahnya di A nih, tapi ternyata si sekolah A ini kerjasama sama si sekolah B. Jadi kamu bisa, oh aku pengen nih mencoba belajar di sekolah B. Nanti mereka kirim kamu ke sana supaya kamu bisa belajar. Kadang bisa di negara yang sama, tapi kadang juga bisa di negara yang beda. Contohnya kalau Kak Audrey kemana aja sekolahnya? Aku kebetulan sempet pertukaran pelajar lumayan banyak ya. Biasanya mungkin orang 1 kali, aku kemarin itu 4 kali. Dan
ya kenapa aku bisa pertukaran pelajar juga karena nilai kan ya. Jadi aku sempat ke New York di Amerika, terus aku ke Korea, terus Di Korea? Iya di Korea. Aku ke Seoul di Korea. Terus aku ke Hong Kong sama aku ke Paris gitu. Jadi mungkin selama 1,5 tahun atau lebih itu aku setiap semester beda sekolah, beda negara gitu kan ya. Dan banyak yang suka tanya juga ke aku, kok bisa sih gitu. Kadang ada yang bahkan nggak bisa pertukaran pelajar gitu, tapi aku malah bisa sampai 4 kali gitu. Kebetulan pertukaran pelajar itu juga ada tes-tes yang harus dilewati gitu kan ya. Nomor 1 dari nilai kamu bagus atau enggak. Balik lagi ke nilai soalnya. Balik lagi ke nilai. Nomor 2 itu biasanya kamu akan disuruh untuk bikin esai lagi, esai tentang kenapa kamu mau pertukaran pelajar, hal-hal apa yang kamu pengen ambil, dan kenapa kita harus ngizinin kamu untuk ke sekolah lain buat belajar gitu kan ya. Dan pastinya terkadang ada pertukaran pelajar tertentu yang kamu perlu pakai interview gitu. Jadi kayak kerja. Kamu ada interview 1, ada interview 2, sama kamu harus kasih esai kamu gitu. Nah, karena aku di sekolahku kebetulan lumayan terkenal yang murid yang selalu dapat A gitu kan ya. Murid yang selalu dapat bagus. Jadi pas aku apply, aku kirim email ke profesor aku bilang aku mau ikut program ini gitu. Terus dia bilang oke, nanti aku kirim kamu confirmation letternya bahwa kamu diterima gitu. Terus ya udah, aku pertukaran pelajar waktu itu ke Korea. Nah pas sampai sana temen aku ada yang bilang, Dri, kamu interview kedua ditanyain apa gitu. Terus oke, interview apaan ya? Hah, kamu emangnya nggak interview? Oke, enggak, aku cuman email, aku pengen ikut program ini, terus aku dikasih gitu. Ya ampun, kok bisa ya? Tapi ternyata aku baru tahu karena aku tuh deket sama, aku kenal profesor-profesor dan mereka kenal aku karena nilai-nilai aku tuh sangat di atas rata-rata gitu. Jadi kalau ditanya di kelas ini yang oke siapa, yang pinter siapa, tuh pasti selalu nunjuknya ke aku gitu. Jadi bener-bener kamu punya nilai bagus tuh ngaruh banget. Dan aku selalu bilang kalau ada orang yang bilang nilai itu nggak penting gitu. Nilai itu nggak dilihat kok, siapa yang ngeliatin nilai kamu, emangnya kamu kerja bakalan ditanya kamu matematika dapat berapa gitu. Tapi sebenarnya yang ngelihat itu pas kamu lagi mau kuliah atau kamu lagi mau ngambil program tertentu gitu. Karena nggak mungkin kalau nilai kamu nggak bagus, kan mereka bisa aja mikir daripada aku kasih ke murid A yang sebenarnya nggak gitu pengen belajar, ada murid B yang kelihatannya mereka itu senang belajar gitu. Jadi ya balik lagi ujung-ujungnya aku ngobrolin ke nilai lagi. Tapi superheroes jangan jadi terbeban dengan nilai ya. Iya, itu juga benar. Ini kasus khusus. Kasus ini khusus yang super pintar. Jadi seperti dikatakan Kakak Audrey, nilai penting karena memudahkan atau memberikan banyak fasilitas untuk berbagai ya seperti pertukaran pelajar, beasiswa dan lain-lain. Tetapi kalau yang nilainya biasa-biasa, jangan putus asa ya, jangan patah semangat. Karena betulnya ada juga betulnya waktu cari kerja nggak dilihat angka-angkanya. Jadi ini kaget ketemu yang kebetulan kakak yang super pintar kebetulan. Jadi semua superheroes bisa pergi ke Amerika ya, yang
belajar bahasanya di Amerika juga ada yang kayak Inggris sebagai bahasa kedua, ILS. Oh iya. ESL, English as a second language, bahasa kedua. Kayaknya ada. Jadi belajarnya bisa di sana juga. Dengan melihat dunia dari luar, bagaimana cara pandang Kak Audrey? Apakah berubah ataukah jadi kayak kita udah jadi kayak burung, bisa ngelihat dunia dari atas, jadi lebih memudahkan. Iya, aku ngelihat banget pas aku di Amerika, kelihatan dunia itu nggak hanya seperti yang ada di lingkungan kita sekarang ya gitu. Ternyata ada kultur-kultur yang beda, jenis-jenis orang yang berbeda, cara melakukan hal pun banyak yang mungkin kita selalu mikirnya ke sini, tapi pas aku di Amerika, jalannya banyak loh gitu. Jadi benar-benar ngebuka pikiran banget. Apalagi aku ingat dulu kalau di sekolahku, misalnya 5 tambah 5 itu 10, itu benar. Kalau 1 tambah 9 itu 10, berarti salah karena pakai rumusnya yang nggak sama persis gitu. Aku nggak tahu ya superhero di sekarang kalau diajarin di sekolah seperti itu atau enggak gitu. Tapi kaget. Kayaknya bingung ya. Kan biasanya kalau matematika ada rumusnya kan. Terus kalau rumusnya beda tapi jawabannya sama, di sekolah biasanya dibilang salah. Susah sekali ya. Gitu ya. Aduh, aku jadi bingung. Tapi kalau Kak Geget kasih pesan buat superheroes, ya, tapi bukan masalah ini ya, akademik, terhadap semua pertanyaan atau persoalan, superheroes boleh menjawab apa saja. Jadi tidak ada yang salah atau benar, tapi yang penting adalah alasannya. Kenapa menjawab seperti itu? Itu harus berpegang teguh kepada kenapa saya jawab ini bukan ini. Jadi Kak Geget lebih menyukai pendidikan yang mereka boleh berekspresi karena berpikir, cara pandang berpikir orang kan berbeda-beda, tergantung latar belakang, tergantung ya budaya masing-masing. Jadi buat Kak Geget, semua kalau di studio Kak Geget kita belajar semua jawaban benar, tapi harus dikasih tahu alasannya. Itu yang jadi jangan asal nyaplak gitu. Benar. Ya, Aku setuju. Ini super. Enggak, tapi super sekali. Aku butuh tambahin dulu nih. Tapi nilai bagus itu terkadang bukan karena memang pintar. Aku juga aslinya nggak pintar, emang dari lahir aku pintar gitu. Tapi aku belajar. Jadi kamu mau di sini, kamu mau di Amerika, yang namanya pintar itu bisa, kalau cuman dilihat dari nilai tuh nggak gitu caranya. Kamu belajar, makanya kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik gitu. Jadi aku pas di Amerika pun aku merasa nilai-nilaiku tuh sangat bagus, bukan karena aku pintar, tapi misalnya aku nggak bisa pertanyaan ini atau aku nggak ngerti tentang pelajaran ini, aku cari mentor, kayak nanya-nanya temen yang nilainya bagus, boleh ajarin nggak gitu. Atau abis itu aku tanya ke profesor, Pak maaf saya nggak ngerti gitu, boleh dibantu nggak gitu. Jadi jangan malu bertanya karena nanti sesat di jalan. Iya. Jadi nggak gitu artinya, nggak karena pinter emang dari sananya pinter gitu, karena kamu pengen belajar aja. Jadi butuh benar-benar perjuangan, memang ingin sukses atau ingin yang terbaik ya. Jadi cari jalan gimana, kalau nggak ngerti jangan malu bertanya. Iya bener. Cari berbagai sumber, baik teman maupun
mentornya, langsung ke profesor. Benar. Ya harus kerja keras dan disiplin ya. Disiplin ya, sekali. Ya, sudah membuka wawasan bagaimana kuliah di Amerika. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Tapi ada, kalau Kak Geget secara pribadi memang kalau memungkinkan cari ilmu di negara lain supaya kita bisa melihat cara pandang dari sisi yang lain. Jadi nggak terkotak begini, kita bisa ngelihat orang lain bagaimana cara berpikirnya. Jadi kita harus berkembang karena superhero nanti kembali ke Indonesia akan membangun negeri ini lebih baik. Ya, terima kasih banyak. Kak Audrey sudah mau datang lagi ke sini. Aduh, kita minum lagi. Kita minum lagi ya. Kita Harus minum dulu. Minum. Ini gede. Ini gede. Yeay. Aduh. Kak Audrey. Kayak itu Kak Kok Audrey. kita jadi main? Ini ada bubbles, tandanya ada superhero yang ulang tahun hari ini tanggal 15 Maret. Siapa ya? Kita rayakan bersama-sama. Ini mana? Coba kita Audrey nyalakan. nyalakan. Nah, kita Kak Geget, Kak Audrey mau merayakan ulang tahun dengan superheroes yang hari ini sendirian ulang tahunnya. Jangan sedih, aduh di luar hujan jadi tambah nangis. Tambah sedih. Terus ya kita berdua, Kak Geget sama Kak Audrey selalu mengingat dan mau merayakan bersama-sama ya. Jadi semangat terus, dan sebelum kita tiup, coba superheroes tutup mata, lalu mohonkan apa yang mohonkan, pengen banget sekolah ke Amerika gitu. Nanti kita aminkan ya. Jadi sebelum kita tiup, superheroes tutup matanya. 3, 2, 1. Yuk kita tiup yuk. Rupanya Susah ternyata ya. Masih Nah, nggak hanya berarti ya sekolah keluar ke Amerika aja, keluar ke dunia ini. Ke seluruh dunia. Ini buat superheroes. Sekarang udah superheroes juga, Kak Geget terima kasih, dan superheroes terima kasih sudah Aku juga thank you datang udah Kak dipanggil Audrey kembali ke studio Kak Geget. We are superheroes. Bye.